Persaingan smartphone 5 jutaan semakin panas setelah kehadiran Realme GT Master Edition. Namun apakah berarti smartphone 5 jutaan lain tidak menarik? Ya, belum tentu. Kali ini kita akan bahas dua smartphone 5 jutaan yang masih menarik buat dibahas. Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Dan ini adalah perbandingan kamera Vivo V21 5G dan juga Samsung Galaxy M62. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru datang ke channel Berita Gadget. Di channel ini kalian bakal dapetin informasi seputar gadget terkini, utamanya smartphone. Di channel ini juga sering dibahas kamera smartphone secara detail, salah satunya di video ini. Buat kalian yang suka dengan konten tersebut, jangan lupa buat subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oh ya, disclaimer dulu, perbandingan ini tidak dibuat untuk menjatuhkan salah satu brand atau produknya ya. Murni karena penasaran aja gimana hasil kamera dari dua smartphone yang punya harga yang gak jauh beda. Selain harga, kedua HP ini punya kesamaan, yakni sensor utamanya sama-sama 64 megapiksel. Bedanya di Vivo V21 5G udah dibekali OIS ya. Untuk Vivo konfigurasinya adalah 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Di depan ada kamera 44 megapiksel yang juga dibekali OIS. Untuk Samsung Galaxy M62, di belakang ada konfigurasi 64 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, dan juga 5 megapiksel depth sensor. Di depan ada lensa 32 megapiksel. Soal ISP, Vivo V21 5G udah didukung dengan ISP MediaTek Dimensity 800U, sedangkan Samsung didukung oleh Exynos 9825. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja ya kita bahas hasilnya. Di foto pertama ini langsung nampak beda karakter warna dari keduanya. Vivo V21 5G terlihat lebih hangat atau warm, sedangkan Galaxy M62 itu lebih dingin atau cool. Buat detailnya keduanya itu sama-sama baiknya. Foto kedua juga masih mencerminkan karakter berbeda dari kedua HP ini. Namun perbedaan mulai terlihat di foto ini, dimana pada area putih bunga ini terlihat dynamic range dari Samsung itu lebih oke daripada Vivo. Di foto ketiga perbedaan masih bisa kita lihat jelas, dimana kali ini karakter warm di Vivo V21 5G itu membantu warna tanaman ini terlihat lebih natural, walau di sisi tembok itu agak ngeblow ya. Sementara buat Samsung, karakter warna birunya itu entah kenapa agak mendominasi ya, sehingga tanaman yang harusnya warna merah marun jadi kelihatan agak kebiruan. Keduanya nih sama-sama punya plus minus ya. Foto keempat kali ini terlihat kalau titik fokus dari Vivo V21 5G itu lebih sempit dari Galaxy M62. Sehingga kalau dilihat di foto kentang ini, fotonya itu agak ngeblur di bagian kentang lainnya. Titik fokus yang sempit ini punya dua sisi, yakni kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya seperti dilihat di sini, titik fokus yang bisa dekat itu dapat membuat gambar lebih dramatis ya, karena blurnya itu bagus. Sebaliknya kekurangannya adalah jika kita mau mengambil fokus yang lebih luas itu agak susah. Tapi ya sesuaikan aja sama selera kalau ini. Buat foto tanaman dan batuan yang bertekstur ini kelihatan kalau soal detail emang di kamera Galaxy M62 itu lebih oke hasilnya. Selain itu juga lebih terang sih. Buat foto Vivo V21 5G itu lebih minim sharpening dan lebih kontras. Sementara kalau bicara HDR, Samsung di sini tuh kelihatan lebih oke dan HDR-nya itu udah bagus banget. Di foto kedua HDR ini Vivo sebenarnya juga bagus, tapi kalau saya lebih suka gimana Samsung menyeimbangkan antara exposure dan shadow-nya. Soal tone warna juga sedikit lebih enak di Samsung kalau menurut saya ya. Di foto selanjutnya silahkan kalian lihat sendiri gimana kualitas foto dari keduanya ini. Untuk lensa ultrawide-nya, perbedaan resolusi sepertinya cukup berpengaruh sih di sini. Dimana detail yang ditangkap lensa ultrawide di Samsung ini tuh lebih baik. Tak cuma lebih detail, Samsung juga punya field of view yang lebih lebar. Di lensa ini sepertinya mudah untuk mencari tahu mana yang lebih baik.
Masuk ke mode portrait. Di mode ini kebalikannya dari lensa ultrawide ya. Kita nggak susah nyari yang lebih baik dari kedua HP ini. Vivo V20 5G itu kelihatan banget rapi. Sebaliknya Samsung malah kelihatan nggak rapi banget ya di sini. Buat foto makronya keduanya menurut saya ya cukup aja, nggak spesial dan nggak jelek juga. Buat selfie-nya di sini kekuatan Vivo yang sebenarnya itu langsung terlihat ya. Dynamic range-nya itu oke banget dan skin tone-nya juga cakep. Selain itu adanya OIS juga bikin foto selalu detail dan on point. Untuk kualitas selfie Samsung sendiri udah cukup bagus kok. Cuman emang fotonya sedikit lebih kontras dari Vivo. Tapi keunggulannya ya lebih realistis aja. Di kondisi low light, lensa utamanya ini kelihatan kalau Samsung itu karakternya emang suka main exposure ya di sini. Sementara Vivo terlihat lebih ke kondisi real dan sebenarnya. Pas kita aktifin night mode, hasil dari Samsung itu kelihatan lebih terang jauh ya. Namun kelihatan langitnya juga jadi biru, jadi kurang natural. Sementara Vivo lebih kelihatan natural buat malam harinya. Soal ini mungkin selera aja ya, suka yang terang atau realistik. Buat detail meski nggak ada OIS, tapi hasil kamera Samsung ini punya detail yang nggak kalah. Tapi balik lagi ya, dengan algoritma night mode-nya, Galaxy M62 ini bisa melihat lebih terang daripada Vivo V21 5G. Namun yang perlu digarisbawahi di sini untuk memotret night mode di Galaxy M62 itu perlu tangan yang stabil ya, agar hasilnya bisa seperti yang diharapkan. Kalau di Vivo V21 5G karena adanya OIS jadi nggak perlu sestabil di Samsung. Buat foto-foto selanjutnya silahkan kalian nilai sendiri ya gimana buat hasil dari kualitas kameranya. Seperti di kondisi daylight, soal urusan ultrawide di malam hari, Samsung di sini juga unggul. Terlihat mulai dari dynamic range dan juga urusan detail itu semuanya dilibas oleh Samsung. Apalagi kalau kita aktifin night mode-nya, hasil ultrawide dari Galaxy M62 ini makin bagus. Asli sih, ini night mode-nya itu bagus banget buat ultrawide ya. Buat potretnya seperti yang kita bahas tadi, di sini algoritma potret dari Samsung itu masih nggak jelas buat ngelain objeknya. Saya nggak tahu kapan Samsung bakal perbaiki hal ini, tapi harusnya HP 5 jutaan itu nggak ada hasil potret yang kayak gini ya. Untuk kamera selfie malam hari seperti hasil yang daylight tadi, di sini Vivo kembali selangkah lebih maju dalam menghasilkan kualitas foto selfie di malam hari. Oke, jadi ini adalah video 4K dari Samsung Galaxy M62 dan juga Vivo V21 5G. Bisa kalian lihat di sini untuk kualitas videonya gimana, lebih bagus yang mana kalau menurut kalian. Kita coba buat tes stabilisasi dengan jalan. Dan hasilnya kayak gimana kalau menurut kalian? Habis ini kita bakal coba tes mode yang khusus stabilisasi ya. Oke, jadi ini adalah video yang khusus buat stabilisasi. Untuk di Vivo itu hasilnya agak nge-crop ya, sedangkan di Samsung itu lebih wide. Kita lihat dulu untuk kualitas dari dynamic range-nya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri di sini buat kualitas dynamic range-nya dan juga
detailnya ya. Dan yang paling ditunggu adalah gimana stabilisasinya. Kita coba tes. Ini jalan pelan-pelan aja. Agak goyang sih tangan saya. Cuman kalau kita coba lebih cepat lagi, hasilnya kayak gini. Oke, jadi lebih bagus yang mana? Buat stabilisasinya dan juga buat detailnya. Dan kedua smartphone ini juga udah support video 4K. Buat hasilnya itu kayak gini ya. Ini adalah video 4K dari Samsung Galaxy M62 dan juga Vivo V21 yang 5G. Buat angle-nya lebih luas yang Vivo ya, kalau menurut saya. Cuman buat skin tone ya kalian bisa lihat sendiri bagus yang mana ketika kita pakai masker dalam kondisi pandemi kayak gini ya. Dan kalau kita aduk sana itu hasilnya kayak gini. Jadi Vivo itu lebih fokus ke wajah kita ya, sedangkan kalau Samsung itu lebih fokus ke dynamic range-nya. Di resolusi 1080p ini Vivo itu punya video stabilizer ya. Buat hasilnya kayak gini. Kalau kita pakai stabilizer, kelihatan OIS di kamera depan itu sangat-sangat membantu ya. Kalau kita lihat di sini, untuk warnanya ya kayak gini. Kita coba agak cepat jalannya. Oke, dan ya kalau menurut kalian lebih bagus yang mana? Jadi ini adalah video 4K 30 fps buat malam hari dari Samsung Galaxy M62 dan juga Vivo V21 5G. Buat hasilnya kayak gini ya. Ini low lag yang lumayan banget ya. Kelihatan di sini keduanya itu agak struggle karena emang cuacanya, kondisinya maksudnya agak gelap ya. Buat warnanya kayak gini, dan untuk pencahayaannya silakan kalian nilai sendiri dengan noise yang ada di sini, lebih minim yang mana noise-nya dan lebih detail yang mana. Kurang lebih kondisinya kayak gini ya. Ini video 4K tanpa saya fokuskan atau tanpa kita sentuh, jadi semua itu full auto. Sementara untuk video stabilizernya atau mode stabilisasi buat low lag itu kayak gini ya. Keduanya ini sama-sama kayak punya noise ya. Kalau di Samsung ini kelihatan noise banget ya, tapi kalau di Vivo ini lebih minim noise. Hasilnya ya kayak gini, bisa kalian nilai sendiri untuk kondisi yang sangat gelap kayak gini. Dan kita kembali ke kondisi yang remang-remang. Untuk hasil video malam harinya itu seperti ini ya. Keduanya ini sama-sama kita rekam di 1080p 30 fps. Kalau menurut kalian lebih bagus yang mana? Ini kita coba jalan. Oke, kondisinya ini cukup low lag. Kira-kira bagusan yang mana? Vivo atau Samsung ya? Silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Dan ini adalah video 1080p 30 fps di Vivo V21 itu ada mode AIS atau stabilisasi, sedangkan di Samsung itu enggak ada. Ini viewing angle-nya agak berbeda ya, tapi keduanya kelihatan cukup stabil sih. Gimana kalau menurut kalian? Di sini lebih lebar, di sini agak sempit.
tapi keduanya lumayan stabil. Oke, masuk ke kesimpulan. Buat videonya terlihat bahwa ketiadaan OIS di Galaxy M62 ini nggak membuat dia tertinggal secara kualitas dari Vivo V20 5G. Samsung Galaxy M62 buat videonya justru lebih oke di kualitas mikrofonnya dan juga stabilisasi di resolusi 4K. Buat Vivo videonya itu unggul pas kondisi low lag ya. Noise reduction di Vivo V20 5G ini juga kerasa lebih baik dan detailnya juga tetap terjaga di kondisi malam hari. Hal ini berkat adanya OIS ya. Untuk fotonya overall ada kelebihan dan kekurangan, tapi buat lensa utama dan ultra wide saya lebih suka Galaxy M62. Utamanya karena adanya night mode yang bagus di Galaxy M62 ini. Namun soal portrait sepertinya Samsung harus lebih perbaiki lagi ya hasilnya. Kesimpulannya ya kembali lagi ke kalian, lebih suka dan lebih butuh keunggulan dari smartphone apa. Kalau secara overall lebih butuh kamera belakang dan mengorbankan kualitas portrait, Samsung lah yang cocok buat kalian. Tapi kalau kalian juga butuh kamera depan dengan kualitas terbaik, pilihlah Vivo V20 5G. Oke, sekian dulu video dari berita gadget kali ini. Kita penasaran nih, kalau kalian lebih cocoknya ke smartphone apa? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.